Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akhir-akhir ini kayaknya ada satu arus yang mencoba untuk membuat atau menarik orang-orang untuk percaya bahwa sebenarnya corona ini adalah hoax atau hasil dari konspirasi saja. Dan ini membuat beberapa orang jadi mempertanyakan, ini sebenarnya nggak ada deh, kayaknya sakit ini tuh nggak beneran ada dan ini cuma digembar-gemborkan oleh beberapa pihak untuk membuat kita semua ini nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Nah, apakah betul seperti itu? Apakah corona memang hoax atau memang ternyata ini konspirasi? Nah, saya akan coba untuk paparkan melalui beberapa channel yang saya tonton dan sepertinya memang arahnya memang dari situ. Saat video ini dibuat, hari ini adalah tanggal 20 April 2020 dan tadi pagi saya baru saja melihat ada sebuah video di US atau di Amerika. Banyak sekali orang-orang yang memang mereka ini protes dan mereka ingin lockdown ini segera dibuka karena mereka nggak bisa kerja, nggak bisa ke barbershop, nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya mereka nggak bisa mencari nafkah. Nah, dan dari situ terus kemudian orang nyambung dengan satu teori yang kemudian muncul. Ternyata corona ini disebabkan oleh sebuah teori konspirasi tertentu sehingga orang-orang dibuat percaya bahwa jangan-jangan ini semua hoax atau nggak ada. Jadi mereka percaya kalau virus ini sebenarnya nggak pernah ada. Ini adalah satu upaya agar manusia ini perekonomian berhenti dan mereka nggak bekerja sehingga lebih gampang mengontrol mereka. Nah, apakah betul seperti itu? Saya sebenarnya ingin mengetengahkan beberapa hal dan kalian akan nilai sendiri sebelum saya buka kartunya. Sepertinya yang saya lihat adalah video yang tadi awal itu, dan video itu kemudian seiring dengan naiknya viewers dari sebuah channel yang dulu namanya ini adalah Boss Darling, dan kemudian karena mungkin di-ban oleh YouTube dia merubah namanya, atau mungkin sebenarnya namanya nggak pernah itu ya. Nama yang saya lihat tadi adalah FE101 atau mungkin dibilangnya adalah Flat Earth 101. Flat Earth itu bumi datar. Seperti kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang percaya kalau bumi ini datar. Dan 101 itu sebenarnya menggambarkan tentang untuk kamu mengetahui dari nggak tahu jadi tahu, itu biasanya 101. Jadi kayak ini loh, semua yang perlu kamu ketahui tentang Flat Earth, lihatlah kemari. Dan saya lihat beberapa videonya lumayan menarik argumentasinya, terutama di 4 video yang terakhir yang dia mencoba membahas tentang bagaimana virus corona ini menyebar. Dan dia punya keyakinan, si pembuat video atau pemilik channel ini tadi, bahwa ini semua adalah sebuah teori konspirasi atau dibuat. Kalau kalian nggak punya waktu menonton atau kalian perlu alasan agar kalian bisa menonton, jadi di salah satu video di awal-awal itu dia cerita kalau virus corona yang asli, coronavirus yang asli yang dulu menyebabkan SARS dan MERS itu nggak seperti sekarang. Yang sekarang ini sudah di dalam tanda kutip mutasi. Jadi biasanya aminonya itu nggak 4, sekarang ini 4. Dan karena dimutasi seperti itu, virus ini akan lebih cepat menyebar dan gampang menghinggapi seseorang dan menyebabkan penyakit dengan satu impact yang lebih luar biasa. Bahkan ada satu juga teori yang coba dipaparkan karena ternyata skenario tentang munculnya wabah flu yang memang menyebar di seluruh dunia ini ternyata konon sudah dikeluarkan di Rockefeller Foundation, dan ini keluarnya nggak tanggung-tanggung tahun 2010, artinya satu dasawarsa yang lalu. 10 tahun silam ini pernah muncul dan pernah juga diterbitkan kalau nggak salah PBB University atau apa. Dan teori tentang wabah dan lockdown ini ternyata kalau mau diunduh itu masih ada di situs www.academia.eu. Oke, ini adalah situs edukasi dan kalau mau lihat lebih jelasnya coba masuk ke channel tersebut. Dan di situ semuanya dijelaskan dengan rinci bahwa China adalah akan menjadi satu negara yang pertama kali menyebar virus ini tadi, dan akan banyak orang pergi kemana-mana menggunakan masker dan dicek menggunakan temperatur gun. Itu semua seperti skenario memang sudah disiapkan dan itu sudah dimention 10 tahun yang lalu. Dan ini semua membuat orang-orang menjadi semakin curiga karena nanti endingnya, ini belum kejadian ya, yang ditakutkan adalah untuk menghindari ini tadi, orang artinya harus terbebas dari si virus corona itu tadi. Atau artinya untuk membedakan satu orang dan yang lain yang sudah divaksin atau belum, mereka akan ditanami dengan identitas biometrik. Biometrik itu artinya ditanam sesuatu yang terukur tapi dia masuk ke dalam bio atau ke dalam tubuh kita. Ini yang ditakutkan, karena ditakutkan nanti kayak sistem pembayaran semua dan sebagainya itu mungkin akan terlihat akan memudahkan manusia, tetapi artinya kontrol ini akan dipegang oleh pihak yang menanamkan itu tadi. Nah, ada banyak sekali teori konspirasi di sini. Intinya adalah bagaimana menciptakan chaos dan kemudian memberikan kepastian dengan cara itu tadi, pengaturan dengan jumlah yang
besar. Nah, bahkan disebut juga nama beberapa orang yang konon ini adalah orang-orang kaya raya yang mengendalikan uang yang ada di dunia, keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller. Kalau mau lihat, mendingan langsung nonton ke sana langsung. Dan saya nggak pengen ngejudge apa-apa tentang teori itu tadi, tapi yang ingin saya lihat adalah bahwa hal tersebut berbeda dengan kalau kita menganggap virus corona atau COVID ini adalah hoax. Tayangan ini tidak pernah menyebutkan kalau virus ini hoax. Jadi virus ini benar-benar ada dan ini membunuh. Virus ini benar-benar ada dan virus ini membunuh. Beberapa orang yang saya kenal sudah meninggal karena virus ini. Harapan saya ini nggak menyebar lebih jauh lagi, tapi tanpa berlama-lama saya akan langsung lihat dari kartu-kartu yang saya lihat di sini. Kartu yang pertama adalah kartu The Seven of Cups. Kartu Seven of Cups ini adalah kartu tentang deviasi, kartu tentang menutupi sesuatu dan menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Jadi orang akan melihat satu penyamaran di sini. Yang dilihat di sini adalah ada beberapa pihak yang seakan-akan ingin membuat kalau virus corona ini nggak berbahaya. Nggak berbahaya bukan artinya nggak ditakuti ya. Ini ingin mengarahkan bahwa ini sebenarnya adalah hoax. Dan ini mulai mengarah karena orang-orang mungkin sudah terlalu lama di rumah. Selama hampir 2 bulan mereka nggak ketemu sama orang-orang, sehingga kalau lihat sesuatu mereka gampang percaya. Ingat, yang saya sampaikan di sini bukannya orang-orang yang ingin membuat kalian tidak takut kepada virus corona, tapi orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa virus corona ini adalah hoax. Itu tidak benar. Virus ini nyata adanya dan dia benar-benar ada di sekitar kita, dan memang kondisinya itu tidak terlihat. Memang seakan-akan saat kita keluar rumah kondisinya lebih indah dari sebelumnya. Udara lebih segar, matahari bersinar, langit lebih biru, dan ini membuat kita ingin berjalan-jalan dan berinteraksi dengan orang-orang lebih sering lagi. Tetapi ingat, seperti yang saya tadi katakan, sesuatu tidak seindah yang kita pikirkan. Hati-hati bahwa itu semua bisa membunuh. Jika kita tidak berhati-hati dan kita akan bertemu dengan orang yang terjangkiti ini, kemudian kita dalam kondisi tidak sehat, masuk ke dalam tubuh kita akan bisa saja meninggal dunia karena sakit itu tadi. Atau ini ada satu skenario yang lain adalah kita tidak sakit, tapi kita membawa virus itu kepada orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang fisiknya tidak terlalu kuat. Jadi yang pertama adalah hati-hati. Ini semua nyata tapi memang tidak terlihat. Ini semua memang ada dan kita semua memang tidak bisa merasakan secara langsung, tapi ini nyata bahayanya. Ini kartu yang pertama. Dalam kondisi seperti ini orang-orang bingung mana yang harus dipilih. Percaya bahwa ini adalah hoax atau percaya adalah ini sebuah bahaya yang nyata. Ini adalah dua hal yang memang saling bertolak belakang tapi orang bingung. Kartu The Two of Swords ini dua-duanya menawarkan satu penjelasan yang ilmiah, satu konspirasi yang sama-sama besar. Tetapi kita harus tahu, apapun itu, sebenarnya permasalahannya bukan apakah bahaya atau tidak. Ada satu bahaya yang lebih besar lagi, tapi sebelum kita sampai ke sana, sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa ini semua memang terjadi. Dan saat ini mengkonsumsi orang-orang di sekitar kita. Satu hal yang sebenarnya harus kita waspadai adalah kita tidak terlalu takut terhadap apapun yang ada, tapi tetap waspada. Ingat, takut jika dimitigasi atau jika itu bisa dicarikan jalan keluarnya, maka ini akan menghasilkan satu sifat atau teknik yang lebih waspada. Dan ini yang diharapkan. Tidak bingung. Carilah sesuatu dan temukan jawaban dari sesuatu itu tadi. Saat kita tidak menemukan jawaban, maka otak kita cenderung untuk mencari tahu sesuatu digabung-gabungan terhadap sesuatu yang lainnya. Dan hal tersebut saya kira tidak tepat untuk saat seperti ini. Hal-hal seperti melarang petugas medis untuk pulang ke tempat mereka gara-gara mereka sudah kerja terlalu lama di rumah sakit penanganan virus COVID ini tadi, atau menolak pemakaman mereka karena hal-hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Hal-hal tersebut harus lebih banyak dibicarakan, dan kita sebagai manusia harapannya tidak kehilangan sisi kemanusiaan dari diri kita ini tadi. Tapi ingat, saat kita bingung kita harus mencari tahu dari sumber yang tepat. Dan saat kita membaca berita, banyak sekali hal-hal yang terjadi begitu cepat. Banyak korban berjatuhan. Dan kita seakan-akan tidak tahu apakah ini benar-benar seperti ini atau tidak, karena memang kita tidak ada di situ. Tetapi ada baiknya kita melihat ke sesuatu yang lebih inti lagi. Bukan kepada korban yang jatuh, tetapi kepada bagaimana ini semua sebenarnya meninggalkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Ingat, sesuatu yang lebih bahaya itu adalah ini. Dan ini lebih menyeramkan daripada virus COVID itu sendiri. Adalah kondisi kita semua setelah semua ini berlalu. Kalau saja seandainya ini bisa berlalu, adalah bagaimana kenormalan yang selama ini terjadi itu akan berubah. Selama ini kita pergi bekerja, kemudian kita ngantor, berkegiatan, apakah kemudian kegiatan itu masih bisa kita lakukan? Yang ditakutkan adalah setelah ini semua usai, kantor-kantor akan tutup.
pekerjaan kita akan hilang. Hal-hal yang biasanya ada terus kemudian akan menjadi lenyap. Belum kalau ternyata orang-orang tersebut memang meninggal dunia atau sakit atau meninggalkan sebuah hal yang tidak bisa sembuh lagi. Ada banyak hal yang terus kemudian orang-orang di PHK dari kantor mereka, kehilangan pekerjaan klien mereka atau apapun itu. Hal yang paling menyusahkan atau menyedihkan di sini adalah bagaimana cara kita melewati ini dan cara kita beradaptasi terhadap apapun yang ada di depan kita. Art of the Tower ini meminta kita untuk tetap bisa hidup walaupun sesuatu yang mengagetkan ini akan terjadi. Sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya, yang bahkan kita tidak tahu ini akan terjadi. There will be a new normal. Hal-hal yang kemarin kita anggap normal itu sudah nggak ada. Lupakan semuanya. Mungkin sebelumnya kita semua adalah orang-orang yang bisa mendapatkan uang dengan mengerjakan sesuatu yang kita suka. Saat ini mungkin kita harus banting setir, melakukan sesuatu yang mungkin nggak pernah kita akan bayangkan kita lakukan itu. Tapi jika ini harus dilakukan, maka ini yang harus ditempuh. Maka hoax atau tidak, kemudian ini jadi tidak penting. Karena semuanya akan direvolusi. Dan hal-hal yang luar biasa ini akan terjadi. Dan yang berikutnya lagi, bagaimana cara kita menghadapi ini semua? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita survive? Bagaimana cara kita tetap bisa makan? Bagaimana cara kita tetap bisa melakukan apapun agar kita bisa bertahan hidup? Seperti yang tadi disampaikan, semua ini akan merubah cara hidup kita. Mungkin nanti orang kemana-mana akan menggunakan masker. Orang akan mendevelop satu kebiasaan baru. Sama seperti saat seseorang atau wanita terus kemudian menjadi lebih dewasa, terus kemudian dia pakai krim malam. Akan ada sesuatu yang belum pernah dia lakukan pertama kali, dan terus dia lakukan mungkin sampai dia akan mati nanti. Ada beberapa hal yang akan selalu kita lakukan, seperti selalu mengecek suhu tubuh, selalu menggunakan masker, tidak bersalaman dengan orang lain karena takut kalau ternyata ini bisa menularkan. Ini adalah new normal. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang akan berlangsung selama tahunan atau bahkan puluhan tahun. Dan karena itu kita harus melihat ini dengan satu kacamata yang berbeda. The Hangman ini menunjukkan seseorang yang tergantung dan dia ini tidak mengetahui kondisinya sampai akhirnya dia sadar bahwa sebenarnya dalam kondisi seperti ini cara untuk lepas adalah dengan melihat dari sisi yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Nah, ini meminta kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya apapun yang kita akan lakukan ini mungkin akan berbeda. Seperti ketemu dengan orang terus kemudian nggak salaman, kalau dulu akan dikonsider sesuatu yang tidak sopan, ini akan menjadi sesuatu yang baru yang akan wajar terjadi. Dan hal tersebut meminta kita untuk bisa menerima ini bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pesan terakhir dari saya di sini adalah ini semua memang terjadi. Apapun yang kita lihat ini bukan hoax. Kalaupun ini adalah konspirasi, ya sudahlah, ini sudah terjadi. Dan kita sekarang akan berpikir what's next? Apa yang akan kita lakukan? Jangan terlena dengan apapun yang kita pikirkan dan kemudian kita sekarang marah-marah karena menganggap sesuatu ini terjadi tanpa sepengetahuan kita. Itu sudah selesai. Kita lihat ke depan, kita bergandengan tangan dan kita selesaikan ini bersama-sama. Tapi ingat, pesan dari saya, virus itu tidak punya kaki, jadi dia tidak akan bisa jalan. Virus itu tidak punya sayap, jadi tidak akan bisa terbang sendirian, pindah dari satu kota, satu rumah ke kota atau ke rumah yang lainnya. Satu-satunya orang yang menyebarkan virus itu adalah saya, kamu, kita semua, dan manusia-manusia yang tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya. Oleh karena itu, dimanapun kamu berada, silahkan just stay wherever you are, jangan kemana-mana, dan berhati-hatilah jika memang harus melakukan sesuatu. Dan intinya adalah kita semua harus bertahan, dan semoga ini semua akan membuat kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. What doesn't kill us will make us stronger. Saya Denny Darko, sampai jumpa.